Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asidik Aldin. Kali ini kita akan bahas salah mata kuliah teknologi web lagi, tapi materinya itu berbeda. Materi yang sekarang ini kita bahas itu adalah Code Igniter. Nah, jadi sebelum kita melangkah atau mereview bagaimana sih penggunaan dari Code Igniter tersebut, nah sebelum itu kita bahas dulu nih. Kita harus cari tahu dulu apa sih itu Code Igniter tersebut itu apa sih. Nah, pertama kita bahas pengenalan REST API-nya dulu ya. Jadi merupakan software interface berisi kumpulan dari instruksi yang menjelaskan bagaimana sebuah software bisa berinteraksi dengan software yang lain dan disimpan dalam bentuk library. Nah, terus dia tuh bisa apa aja sih yang bisa bekerja di bersama REST API itu. Ada di sini kita bisa lihat Apple itu bisa, Android, Windows, tentang web HTML pun bisa ya. Nah, itu rusak ya guys ya. Kita buka dari sini aja deh. Nah, apa sih REST API tersebut? Adalah software interface yang berisi kumpulan dari instruksi yang menjelaskan bagaimana sebuah software bisa berinteraksi dengan software yang lain. Maksudnya bisa saling bekerja sama. Nah, apa aja sih yang bisa? Apakah ini terbatas atau tidak? Tidak. Mungkin itu bisa kita lihat di sini ada iOS atau Apple yang bisa juga menggunakan API. Terus ada Android juga, ada Windows juga, ada HTML juga. Apa sih komponen-komponen REST API itu? Ada URL define, HTTP verbs, HTTP response code, dan format response. Nah, untuk studi kasus tersebut seperti ini. Nah, kan di jurusan saya itu kan kita kan menggunakan Unity juga untuk membuat suatu game. Nah, jadi itu bisa saling bekerja sama dengan cara ketika Unity kita nge-request ke data DB MySQL, jadi itu format datanya itu JSON. Ketika kita request, nanti di sini akan diminta, database minta, habis itu direspon lagi dari database MySQL, nanti diberikan ke sini, terus diberikan lagi ke Unity-nya, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara implementasinya? So, ayo kita coba langsung bagaimana cara implementasinya. Sama sih kayak beberapa tugas sebelumnya. Dari Bapak juga sudah menyediakan apa-apa saja sih yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, karena saya tadi udah mencoba ya, udah setengah jalan juga. Buat temen mungkin buat nanti ada yang kebingungan, saya akan kasih tahu. Ya, kita gimana sih? Nah, pastinya yang pertama teman-teman yang akan ngerjain tugas ini itu ngedownload dulu, download semua yang ibaratnya kita tinggal menjalankan, hanya beberapa sedikit yang dirubah dari Bapak Ferry-nya begitu. Ketika teman-teman sudah mau mengerjakan, yang pertama teman-teman download dulu web API zip-nya sama data SQL-nya, database-nya Tebangka. Nah, ini di download. Sekarang saya udah download, saya nggak akan download ulang. Terus di sini ada source code dari game Tebak Angka. Nah, teman-teman download lagi ini sekitar 90 MB. Nah, ketika sudah teman-teman download, nanti akan nemu di sini terserah mau di mana filenya yang hasil downloadannya. Tapi ketika sudah selesai di download, sama kayak yang minggu lalu, kita masuk ke htdoc, kita ke XAMPP. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mengaktifkan XAMPP, yaitu MySQL-nya. Jangan lupa di start. Setelah di start, kita masuk ke htdoc, web API yang sudah teman-teman download, teman-teman pindahkan ke folder, teman-teman pindahkan ke htdoc. Ini saya udah pindahkan.
Terus jangan, setelah ini dipindahkan, terus yang dipindahkan lagi itu adalah database SQL-nya tadi, database yang udah disediakan jadi. Nah, ini database SQL-nya di download, terus dipindahkan ke folder web API tadi. Nah, sampai situ aja. Belum, masih ada lagi. Ketika sudah seperti itu, teman-teman nanti harus membuka localhost PHP MyAdmin. Karena saya sudah mengerjakan, ini udah jadi ya. Tapi nanti ketika udah membuka lokal biasa, buka lokal PHP MyAdmin, terus nanti bikin lagi localhost web API karena saya ada 2 folder ya sebelum masuk ke web API-nya. Jadi kan ada folder web API, langsung web API lagi. Nah, nanti di sini nih pasti teman-teman menemukan error, belum welcome to kode igniter. Ini pasti teman-teman belum menemukan ini sudah jadi. Nah, gimana sih? Ya sama kayak minggu lalu. Kita cukup masuk ke config, ke config-nya dulu. Nah, di config ini nanti teman-teman di line 26 itu bakal nemuin sconfig base URL http localhost 8081 web API. Nah, nanti itu 80801 itu dihapuskan aja. Nanti hasilnya itu jadi http localhost web API seperti itu. Terus habis itu teman-teman save, lalu teman-teman buka database. Database sama kayak yang minggu lalu juga, di password itu dikosongkan. Di passwordnya itu teman-teman kosongkan. Setelah teman-teman kosongkan itu di save, nanti baru di bagian welcome to kode igniternya nanti kayak gini, nanti udah bisa, nggak ada error. Nah, udah setelah sampai di sana, teman-teman bikin database baru. Database ini saya udah bikin database angka namanya. Nanti ketika teman-teman bikin database baru, bikin nama yang sesuai yang kalau saya sih ngikutin dari database yang udah default aja ya. Nanti saya database angka di sini saya langsung saya copy paste di localhost. Setelah terbikin database angka terbuat, nah teman-teman langsung ambil di htdoc tadi bagian web API-nya, itu ada data tebak angka SQL-nya. Data tebak angka SQL-nya ini sama kayak yang baru, teman-teman drag ke dalam localhost ini. Nanti udah di drag bakal berhasil, langsung di refresh. Nah, nanti udah ada data tebak angkanya dan kita bisa nengok dulu target. Bentar ya. Nah, ini data tebak. Nah, karena mungkin ini akan membingungkan, nanti ya kita coba bikin yang baru deh. Nggak usah bikin yang baru. Kita beginikan aja data tebak angka. Nah, nanti di sini bisa teman-teman dengan strukturnya. Nah, di sini tuh ada ID, user ID sama score untuk nilainya nanti. Dan untuk di ID ini adalah auto increment. Apa itu untuk auto increment ini untuk karena ID itu kan nggak mungkin harusnya itu kan apa namanya unik, jadi nggak boleh sama gitu. Nah, udah nanti teman-teman upload di sini. Selanjutnya kita langsung pergi ke Unity. Iya, kembali lagi. Mohon maaf atas terkendalanya video karena ternyata versi Unity saya itu berbeda dari yang dimiliki sama bapaknya gitu. Nah, jadi tadi barusan habis selesai yang 2018 ternyata ya. Nah, jadi ketika udah apa namanya udah itu, kalian itu nanti new nge-add aja langsung folder yang dari source code yang udah kita download tadi, langsung kalian masukin. Nah, nanti dia bakal ada tampilan seperti ini, view tebak angkanya bakal ada seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, habis itu kita coba mulai play aja kali ya.
Oke, kita langsung coba play. Kita mau coba apakah akan ada efek atau tidak. Kita keluar, masukkan namanya Baron. Play. Tepuk angka 1 sampai 187. Terlalu tinggi. 65. Pasti nggak jauh-jauh dari situ. Masih terlalu tinggi dong. 45. Terlalu rendah. Berarti 55. You win. Oke. Easy. You win. Nah, harusnya Baron ini ada di local house-nya data kita. Tapi kita refresh. Nah, soalnya Baron tuh nggak ditemuin. Kenapa nggak ditemuin? Ayo, karena di sini kita belum mengubahnya di bagian main kamera. Nah, sini bisa teman-teman lihat di samping kanan itu ada bacaan JSON URL dan JSON URL save. Nah, kenapa itu tidak berubah? Karena masih ada 8081 dan itu berbeda dari apa yang kita bikin tadi kan. Harusnya 8081 itu kita dihapus. Nah, sekarang coba kita hapus ya. 8081 nya kita hapus, langsung kita habis itu kita coba apakah bakal ada data baru di local host-nya atau tidak. Karena ini adalah inilah dari kode igniter tadi itu ya yang di studi kasus tadi kan, ketika Unity minta kan formatnya JSON. Nah, ini JSON URL save dan JSON URL-nya nanti ke database balik lagi ke Unity seperti itu. Nah, kita save. Oke, coba kita play lagi. Kita play lagi. Kita play. Kita play lagi. Oke, kita keluar. Masukin nama Baron. Jangan Baron, Baren deh. Ada ini si Baron. Kita play. Nah, kita masukin angkanya langsung 85 deh. Tebak. Oke, berarti 65. Oke, berarti 75. Wah, 70 kayaknya. Udah pasti sih. Masih terlalu tinggi. Tadi 65 tinggi. 60 terlalu rendah. 65 rendah. Berarti 68. Nah, 67 pasti fix. Kalau enggak sih you win. 66 berarti guys. Nah, you win. Kita cek di local host. Apakah Nunung Budi? Bentar. Oh, bentar. Wah, kembali lagi ya. Jadi itu tadi kita ada kendalanya. Kendalanya itu apa? Jadi pertama, Unity saya tidak satu versi dengan yang punya Bapak. Yang kedua itu tadi tuh ini kok udah disimpan tapi tidak muncul gitu di local house-nya. Ternyata nanti ya buat teman-teman nanti yang ketika udah mulai menjalankan ini tapi tuh skornya ini nggak bisa disimpan nih, kenapa nih? Pastikan JSON URL itu udah dihapus, 801 nya itu udah dihapus. Terus yang kedua tadi saya akhirnya coba lagi. Nah, ketika di htdoc web saat ketika ada folder web API, ketika teman-teman nanti itu nge-copy lagi, ketika nanti itu ada web API lagi, terus yang di dalam ada folder web API, di dalam folder web API baru ada ininya, itu nanti kemungkinan tidak bisa disimpan. Nah, caranya tadi itu ketika udah ada web API di sini terus di dalamnya masih web API, teman-teman itu gampang, Ctrl A X pindahkan keluar, jadi cukup satu folder aja. Jadi itu akhirnya tadi kan ini kok nggak muncul tapi akhirnya muncul. Nah, seperti itu. Ketika udah kita mulai lagi dari awal, ketika udah gedrag Unity-nya masuk ke dalam, terus yang di pojok kanan dihapus JSON URL-nya itu ada yang angka 801 nya itu dihapus. Nah, nanti itu bisa digunakan seperti itu nanti. Nah, langsung kita coba play aja ya. Kita keluar, kita masukkan namanya. Nah, iya, sebelumnya nih di local host ini udah ada nama nih, udah ada akhirnya yang saya coba nih Aldi, akhirnya nambah guys, seperti itu. Ini kan sudah ada, kita coba tambahkan lagi ya, masukkan namanya Bim, masukkan play.
Tebak angka 1 sampai 100. Kita tabakkan 45 aja deh. Saya yakin nih win. Waduh, 65 deh. Waduh, 55 deh. 50. Win. Simpan skor. Nah, ada bacaan berhasil disimpan. Tadi tuh nggak ada bacaan berhasil disimpan. Nah, guys, seperti itu caranya. Studi kasus dari Unity, terus dia itu mau minta ke database melalui JSON URL, kode igniter, nanti database minta dibalik lagi ke Unity-nya. Nah, seperti itu review singkat mengenai mata kuliah teknologi web dan kode igniter. Nih ketika udah simpan berhasil ya. Oh iya, terima kasih guys terima kasih yang buat sudah nonton. Semoga buat yang teman-teman yang mau mengerjakan bisa terbantu dengan cara ini. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.